Jika kebahagiaan kita di dunia ini itu kita capai dengan mencari Kristus, maka yakinlah di akhirat nanti kita akan menemukan Kristus. Amin. Pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Renungan kita hari ini berjudul Arti Sebuah Kebahagiaan. Setiap orang pasti menginginkan kebahagiaan dalam hidupnya. Dan bahkan bagi sebagian besar orang, kebahagiaan adalah tujuan hidup yang mesti dikejar dan dipertahankan. Namun, apa sebenarnya arti kebahagiaan itu? Banyak orang mengejar kebahagiaan sampai ia sendiri lupa arti kebahagiaan. Misalkan saja, apakah memiliki HP baru adalah sebuah kebahagiaan? Ya, tentu saja. Terlebih kalau HP itu adalah HP keluaran terbaru yang belum dimiliki oleh orang lain. Tetapi kalau bulan depan ada HP yang baru lagi, keluaran terbaru lagi, orang merasa bahwa disitulah letak kebahagiaannya. Dia merasa memiliki HP yang baru akan mendatangkan kebahagiaan. Persoalannya, bagaimana kalau HP itu tiap bulan selalu ada yang baru? Apakah kebahagiaannya diukur dari HP itu? Jikalau demikian, apakah kebahagiaannya harus dikejar secara terus-menerus sampai batas di mana kebahagiaan itu? Inilah kehidupan kita manusia. Kadang kebahagiaan kita ditakar dari seberapa banyak barang yang kita miliki. Injil hari ini menawarkan cara hidup yang lain, bagaimana mendapatkan kebahagiaan. Jika barang dunia menjanjikan kebahagiaan sesaat, sebaliknya, Injil menawarkan kepada kita kebahagiaan yang kekal. Kebahagiaan seperti inilah yang dimiliki oleh para kudus yang kita kenangkan pada hari ini. Pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Kita sendiri tentu mengenal apa itu orang kudus. Dan bahkan banyak dari antara kita yang memiliki devosi kepada orang kudus tertentu. Tradisi gereja menunjukkan bahwa devosi kepada orang kudus sama populernya dengan devosi kepada Bunda Maria dan devosi kepada para malaikat Allah. Kita meyakini para kudus adalah mereka yang berada di surga, yang senantiasa memuliakan Allah dan mendoakan kita. Apa hubungan para kudus dengan kita? Para kudus sebenarnya adalah bagian dari kita. Gereja Kudus mengajarkan ada 3 keanggotaan dalam gereja. Gereja Pesiara, yang adalah kita yang masih bersiara di bumi ini. Gereja Menderita adalah mereka yang berada di api penyucian. Dan Gereja Jaya adalah para kudus yang berada di surga. Ketiga anggota gereja ini hidup dalam persekutuan cinta yang diikat dalam cinta Yesus Kristus. Kita memohonkan doa para kudus untuk membantu dan menolong kita di dunia ini. Kita menghormati mereka. Penghormatan kita kepada para orang kudus sama sekali tidak mengurangi penghormatan kita, penyembahan kita kepada Allah melalui Yesus Kristus dalam Roh Kudus. Kepada kita, gereja memberikan para kudus sebagai teladan yang mengantar kita kepada kebahagiaan yang kekal. Pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Pada hari raya orang kudus ini, inspirasi Injil yang diberikan kepada kita adalah teks dari Injil Matius tentang ucapan bahagia atau yang lebih dikenal dengan khotbah Yesus di bukit. Apa hubungan para kudus dengan teks Injil hari ini?
Teks Injil hari ini tidak menjelaskan secara langsung tentang Orang Kudus, tetapi memberikan kepada kita cara-cara hidup yang mengantar kita kepada kekudusan. Penginjil Matius menulis, jika kita mau menyebut sebagai orang yang berbahagia, maka kita mesti memiliki semangat kemiskinan dalam roh, memiliki semangat kelembutan hati, kemurahan hati, menjadi pembawa damai, dan mencintai kebenaran. Kemiskinan dalam roh berarti bahwa kita memiliki sikap kerendahan hati di hadapan Allah. Kita menyerahkan diri seluruhnya kepada Allah karena kita menyadari tanpa Allah kita tidak berarti apa-apa. Akan tetapi, kekudusan bukan hanya soal menyangkut hubungan kita dengan Allah. Kekudusan kita juga mestinya memiliki dimensi sosial. Jika kita mau menjadi kudus, maka kita harus memiliki semangat kelembutan hati, kemurahan hati, dan menjadi pembawa damai bagi sesama. Itu berarti kita mesti keluar dari diri kita dan melayani sesama kita, khususnya mereka yang sangat kecil dan menderita. Menjadi pembawa damai itu seperti menjadi orang yang membawa terang. Ketika kita setia membawa terang, maka kita membuat hunian kita ini menjadi sesuatu yang membawa kedamaian bagi sesama. Pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Dalam pengertian tertentu, orang kudus juga adalah orang yang berbahagia. Kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan yang kekal di surga. Kalau kita membaca ucapan bahagia Yesus dalam Injil hari ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kebahagiaan para kudus itu terletak dari bagaimana mereka setia memberi dan melepaskan sesuatu untuk orang lain. Ini bukan soal bagaimana kita memiliki sebanyak-banyaknya untuk memiliki kebahagiaan, tetapi bagaimana kita melepaskan ini dan itu untuk memiliki kebahagiaan. Ini bukan soal bagaimana kita mesti mempertahankan sesuatu, melainkan bagaimana kita melepaskan genggaman kita untuk memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Kebahagiaan adalah bagaimana kita keluar dari diri kita, melayani orang lain. Sehingga bukan hanya kita yang mengalami kebahagiaan, tetapi orang lain juga turut mengalami kebahagiaan. Kebahagiaan seperti ini itu bisa kita contohkan dengan kebahagiaan seorang ibu yang rela menyerahkan seluruh tenaga, seluruh pikiran, seluruh waktunya demi anak-anaknya, agar anak-anaknya bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Kebahagiaan seperti ini seumpama seorang ayah yang bekerja dengan tekun agar keluarganya bisa hidup. Kebahagiaan seperti ini seumpama para tenaga medis yang dengan setia merawat pasiennya berjam-jam, khususnya saat ini pasien yang menderita virus corona itu dijaga dan dilayani dengan setia oleh para medis. Dan ketika pasiennya sembuh, para medis ini mendapatkan kebahagiaan. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Pencinta Sang Sabda yang terkasih, marilah kita berusaha untuk menjadi kudus dengan membagikan kebahagiaan kita kepada orang lain, sehingga kelak kita bisa menjadi alat di tangan Tuhan untuk memuliakan Dia dan melayani sesama. Kita semestinya harus berani seperti Paulus yang mengatakan bahwa hidupku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup kita hendaknya dipersembahkan untuk Kristus dalam karya pengabdian kepada sesama. Jika kebahagiaan kita di dunia ini itu kita capai dengan mencari Kristus, maka yakinlah di akhirat nanti kita akan menemukan Kristus. Amin.